Banyak pelaku usaha yang masih kecil dan pekerja informal yang kesulitan akses untuk dapatkan pinjaman dari bank. Dan alasannya itu ada macam-macam, mulai dari nggak punya slip gaji, nggak punya laporan keuangan, dan juga nggak punya jaminan. Nah, disinilah aplikasi pinjol untuk modal usaha itu bisa jadi jembatan. Tapi hati-hati, kalau kita itu salah strategi, nanti usaha kita bukannya naik kelas, malah kejebak hutang. Stop, sebelum kamu lanjut nonton videonya, aku mau ajakin kamu ikutan giveaway di channel Andre Tuan yang hadiahnya itu banyak banget. Kita kemarin baru aja bagi satu handphone dan kita akan bagi lagi waktu 136.000, 143.000, dan 150.000. Jadi kamu yang pengen ikutan, caranya itu gampang banget. Like dan subscribe, nonton minimal 3 menit, komentar sesuai isi video, dan pastikan pantau postingan komunitas karena di sana ada berita terbaru tentang program giveaway ini. Makanya pada video kali ini, aku akan kasih tahu beberapa strategi yang kita bisa pakai untuk usaha kita bisa naik kelas. Dan strategi kita yang pertama adalah ambil pinjaman untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Jadi, kalau kita mau ambil pinjaman online, itu pastikan dananya dipakai untuk hal-hal yang bisa menghasilkan. Sebagai contoh, beli stok dagangan, upgrade peralatan, atau beli sampel affiliate. Dan di sini aku juga pengen ingatkan kalau pinjamannya itu cair, itu bukanlah uang kita, itu uang pinjaman dan harus dikembalikan. Jadi jangan pernah tergoda lihat nominal besar untuk foya-foya seperti liburan pribadi ataupun beli handphone baru. Nanti bingung balikinnya gimana. Kan itu nggak menghasilkan. Strategi yang kedua, sejak awal kita harus sudah menghitung kemampuan bayar. Idealnya cicilan pinjol itu maksimal 30% dari penghasilan bisnis. Jadi, kalau bisnis bisa menghasilkan penghasilan sampai dengan 10 juta, maka cicilan untuk tagihannya maksimal 3 juta. Lalu, sebelum kamu mencairkan pinjaman, tanyakan kepada diri sendiri terlebih dahulu, apakah pinjaman yang akan cair ini akan menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan bunga yang harus dibayarkan. Nah, kita tahu bunga pinjaman online itu macam-macam. Ada yang 1, 2, 3, bahkan sampai 5%. Jadi, margin usaha yang sehat untuk bisa bayar bunga pinjaman, saranku adalah 20%. Dan kalau kurang dari 20%, mendingan jangan ambil pinjaman. Bootstrapping aja dan kumpulin modal pelan-pelan. Lalu yang ketiga, pilih pinjol legal yang udah dapat izin dari OJK. Kenapa penting? Karena pinjol legal OJK itu udah diatur soal bunga, denda, dan cara penagihan. Dan kita bisa cek daftar resmi di situs OJK, dan aku juga udah taruh linknya ada di deskripsi. Dan dengan begitu, kamu akan aman dari penagihan yang kasar. Katanya sih begitu. Tapi at least bunganya pasti bakal lebih murah dibandingkan pinjol yang ilegal. Dan strategi keempat adalah jaga riwayat kredit kita agar tetap bersih. Bayar cicilan tepat waktu, dan kalau catatan kita bagus, maka skor kredit kita akan semakin meningkat dan berpeluang untuk dapat limit pinjaman yang jauh lebih besar. Jadi, jangan menunda pembayaran karena bisa jadi lupa, dan aku pribadi itu menyarankan kalau ada uang langsung bayar lunas. Karena bank itu partner kita dan nanti kalau kita suatu saat itu butuh, uangnya pasti cair dengan strategi ini. Lalu strategi yang berikutnya adalah cairkan pinjaman secara bertahap. Bisa aja kamu dapat limit itu sampai dengan 100 juta dan aku sarankan jangan langsung cairkan semua. Cairkan dulu 10 juta, lalu kalau udah lancar 20 juta, lalu 30 juta, dan begitu seterusnya. Untuk kenapa? Untuk memastikan bahwa dana pinjaman tersebut sesuai dengan peruntukannya. Karena dalam banyak kasus, kalau uang itu langsung cair semua dalam jumlah besar, belum tentu kita bisa mengelolanya. Karena kalau sudah cair, kan argo bunganya itu sudah berjalan. Dan kalau misalkan pinjaman tersebut nggak menghasilkan apa-apa, rugi dong. Dan strategi yang keenam yang aku paling suka adalah diversifikasi modal usaha. Jangan hanya bergantung pada pinjaman online, dan kalau kita bisa bootstrapping atau mulai usaha dari kecil dulu, itu juga bisa jadi option biar nggak nambah beban pikiran.
Atau kalau kita ada teman yang sesuai untuk jadi partner, yang bisa bantu usaha juga nambah modal, itu bisa jadi lebih baik karena kenapa? Dua kepala pasti lebih bagus daripada satu. Dan itu adalah 6 strategi untuk pakai pinjol agar usaha kita itu bisa naik kelas. Jadi, pinjaman online itu ibaratnya pisau. Kalau kita bisa pakai dengan benar, maka itu bisa jadi alat untuk memotong masalah dan bikin usaha naik kelas. Tapi kalau salah pakai, kita bisa terluka. Jadi bedanya adalah di mindset dan cara pakai. Dan kalau kamu butuh, aku ada kasih beberapa option dan juga rekomendasi untuk pinjaman online yang kita bisa pakai bantu usaha di video ini. Linknya ada di deskripsi. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!